Bab tahun 1931 sampai tahun 1933. Talia melihat sekeliling dengan kosong, dia mengerutkan kening dan berkata, apa maksudmu dengan ini? Pada saat ini, orang yang berada di tiga yang pertama bencana alam tiba-tiba mengangkat kepalanya, dia memandang Talia dan berkata, siapa kamu, mengapa kamu dengan binatang suci klan saya? Petik 2. Maksudmu pria kecil ini? Talia mengambil Zizi dan bertanya padanya lengan. Beraninya kamu begitu memberontak melawan binatang suci. Raungan itu tiba-tiba bergema. Talia berkata dengan terkejut, kamu bilang, ini adalah binatang sucimu. Kamu salah, itu berasal dari ujung lain dari langit berbintang yang jauh, dari kampung halaman kami, bagaimana mungkin itu binatang sucimu? Pemimpin itu berteriak dengan marah, saya tidak bisa mengakuinya salah. Ini adalah binatang suci keluarga kami, totem kami, rubah peri berekor 9. Talia menatap mencicit dengan curiga, dan kemudian dia memikirkan rubah putih. Di bumi, rubah putih bumi memang terlahir dengan 9 ekor, hampir sama persis dengan rubah berekor 9 yang legendaris. Talia membelai bulu Zizi, mengerutkan kening dan berkata, jadi apa? Ini binatang sucimu. Petik 2. Melihat Talia membelai kepala Zizi di sana, orang di atas terlalu cemas, dia dengan cepat berkata, cepat dan lepaskan tanganmu. Kepala binatang suci. Saat dia berkata, dia melihat Zizi lagi dan bergumam, binatang suci, kami telah menunggu selama bertahun-tahun, dan kamu akhirnya kembali ke kampung halamanmu. Silakan ikuti kami ke tempat tinggalmu. Yang mata melengking, masih ada kesedihan, dan pada saat yang sama, ada sedikit rasa takut. Talia sangat ingin tahu, dia melihat orang di depannya dan berkata dengan lemah, pimpin jalan. Di sisi lain, Damar dan 3 orang melewati ngarai, dan bagian depan tiba-tiba menjadi lebih cerah. Beberapa bangunan muncul di mata Damar. Jiwa baru meninggalkan karakteristik gangguan cepat, lalu dia mengerutkan kening dan berkata, hanya 1 orang. Petik 2. Mereka tampaknya meninggalkan tempat itu, jatuh dari langit, mengerutkan kening. Petik 2 tanda tanya, juga terus mengejarnya. Petik 2. Itu pada saat itu, sosok perlahan bergerak dari salah satu bangunan. Keluar. Itu Yao. Dia memandang Damar dan tersenyum sedikit, kamu benar-benar datang ke sini. Petik 2. Damar memandang Yao dan berkata, saya tidak ingin membuat musuh, dan saya tidak ingin pergi ke kebalikan dari Anda, tetapi Anda ingin membunuh saya. Kemudian saya harus menghancurkan rencana Anda. Petik 2. Anda tidak dapat menemukan mereka. Bahkan jika kamu tahu rencanaku, bagaimana dengan itu? Demi bumi, kamu selalu harus bekerja denganmu sendirian. Ketika kamu mati sendirian, rencanaku masih bisa dilaksanakan. Dia berkata, dia memandang Damar dan berkata, kamu baru menantikan kepergianmu dari tempat asal, aku tidak bisa mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi di jalan menghadapi kesepian, kita masih di depan yang sama. Meskipun telah ada beberapa hal yang tidak menyenangkan sebelumnya, tapi ketika Anda berurusan dengan kesepian, saya akan membantu Anda. Apakah itu untuk membantu Anda mengatasi kesepian atau untuk membantu Anda menahan orang lain? Petik 2. Anda harus memikirkannya, setelah bintang neraka insiden terungkap, kamu apa yang harus aku lakukan? Damar berkata dengan ringan. Bagaimana dengan paparannya? Bintang neraka, dan hanya ada sedikit orang yang bisa masuk. Yao berkata dengan ringan, seperti kita, tidak banyak orang dengan banyak karakteristik. Mereka mengetahuinya, dan itu tidak masalah. Dan dunia luar, ingin membunuhku. Saat dia berkata, dia tersenyum sedikit, menunggumu. Keluar dari tempat asalnya. Bang! Saat dia selesai berbicara, seluruh orangnya langsung berbalik ke langit penuh awan kembang api menghilang di depan Damar dan yang lainnya. Apakah kamu masih mengejar? Lilia bertanya. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya itu tidak perlu. Karena Yao telah mengatakan semuanya, jika kamu terus mengejar mereka, mereka akan pergi duluan karena masalah besar. Mereka juga melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Tidak masalah. Apa? Panen perjalanan ini masih sepadan. Itu cukup bagus. Tujuan utama perjalanan ini adalah untuk mengenal leluhur yang menyelamatkan bumi. Meskipun ada beberapa tikungan dan belokan, endingnya bagus. Jadi tidak peduli apa, tujuan Damar tercapai. Adapun panen naga beracun dan penemuan beberapa rahasia, semuanya adalah keuntungan yang tak terduga.
Meskipun saya belum dapat menyelesaikan orang-orang ini, tetapi adalah untuk Damar, ini untuk sementara. Keluar dulu. Damar berkata, semakin lama kamu tinggal, semakin khawatir Siki akan berada di luar. Petik 2. Lilia mengangguk, dan ketiganya mulai mundur perlahan. Tapi sebelum mundur, Damar masih berjalan-jalan di pangkalan sementara ini, dan menemukan banyak logam langka darinya. Logam langka ini sangat luar biasa pada pandangan pertama, begitu ditempa, mereka benar-benar senjata ajaib. Mungkin Yao dan yang lainnya hari ini tidak dapat menempa logam langka ini, tetapi Damar tidak khawatir, lagi pula, api Phoenix Thalia dapat melelehkan sebagian besar logam, dan penempaan bukanlah masalah besar. Di bawah penutup Damar, mereka sekali lagi memasuki ngarai. Pada saat ini, Yun bertanya, setelah meninggalkan bintang neraka, apa rencanamu? Tanda tanya petik 2. Nada suara Damar tenggelam, tentu saja, sekarang saatnya untuk melakukan sesuatu. Sekarang Yuan Star, yang menunjukkan permusuhan terhadap bumi, langsung ada galaksi Jujue dan galaksi Taiyuan. Saya pergi dari sini, dan kemungkinan besar saya akan bertemu mereka, dan mereka akan menyerang saya. Petik 2. Damar tersenyum sedikit dan berkata, jadi sebelum saya keluar, saya harus menarik keluar. Buang semua asteroid yang mereka kendalikan, lemahkan mereka secara maksimal, dan kemudian saya harus menemukan cara untuk menerobos seni bela diri, dan saya berharap untuk memahami dua perubahan tersisa dalam 9 transformasi Shenlong, sehingga saya dapat mencapai keadaan paling sempurna di bawah tingkat dewa. Petik 2. Lilia mengangguk dan berkata, ini adalah jalan. Petik 2. Jadi, saya berencana untuk pergi ke Gunung Chaos. Kata Damar. Hah? Ekspresi Meteo berubah, Damar, keberadaan Gunung Chaos sangat aneh. Jika kamu tidak bisa pergi ke tempat itu, aku tetap menyarankan kamu untuk tidak pergi. Petik 2. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior, saya memilih untuk pergi ke sana. Tentu saja, ada beberapa pertimbangan. Pertama, Ke dan istrinya memasukinya. Jika memungkinkan, saya bisa turun dan memastikan apakah mereka mati di dalamnya. Kedua, tempat ini aneh dan berbahaya. Saya ingin menggunakan tempat berbahaya ini untuk melihat apakah saya bisa menerobos. Ketiga, saya berencana untuk membangun piramida Tuhan saya menjadi gunung kekacauan. Hah? Pada saat ini, Lilia dan Mei Mei menatap Damar dengan takjub. Lilia bertanya, apakah Anda berencana untuk membangun piramida dewa? Damar tidak menyangkalnya, mengangguk dan berkata, dengan rencana ini, bahkan jika seni bela diri menerobos dan memahami 9 perubahan naga, saya tidak tahu apa kekuatan saya bisa mencapai. Apakah mungkin untuk membunuh monster lama seperti Gu? Jadi, saya harus rencana untuk menjadi Tuhan. Kata Damar sambil tersenyum, dan kita tidak bisa memiliki sejumlah besar orang masuk seperti bintang 8 Yuan lainnya. Pergi ke tempat asal untuk membantu kami mempertahankannya, jadi untuk memperlancar upacara menjadi dewa, bangun piramida kami di tempat yang relatif berbahaya, dan faktor keamanannya sangat tinggi. Petik 2. Gunung Chaotic adalah tempat paling berbahaya di tempat asalnya. Jika piramida saya dibangun di dalam, tidak ada keraguan bahwa itu akan menjadi pilihan teraman, kata Damar. Tapi, kata Meteo pada saat ini. Meteo senior, jangan terlalu banyak berpikir. Jika kamu berpikir terlalu banyak, kamu mungkin melihat ke depan dan ke belakang. Damar berkata, kami telah berada di sini selama ini, menjilati darah di ujung pisau, dan bumi telah diserang beberapa kali. Kami berhasil melewatinya dengan petualangan seperti itu. Petik 2. Dia mengerang sebentar dan berkata, kalau begitu, aku akan menemanimu dalam perjalanan. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak Anda telah ditindas oleh bintang-bintang raksasa selama bertahun-tahun, sekarang Anda telah mengangkat kendali Anda, apakah Anda? Tidakkah Anda ingin membalas? Saya pikir. Meteor menggertakkan giginya dan berkata, aku berpikir tentang hal itu setiap hari dan malam. Sekarang, apakah Anda tahu berapa banyak orang bijak di bumi saya, yang berjuang untuk bintang sampah dan meninggal di tempat ini asal? Aku benci mereka, saya ingin merobek orang dari bintang-bintang Jujue dengan tanganku sendiri, dan merobeknya menjadi berkeping-keping dengan tanganku sendiri. Damar berkata, jadi, sekarang kamu telah mencabut batasannya, balas dendam. Kamu lebih akrab dengan beberapa tempat yang ditempati oleh bintang Jujue daripada kita.
Dan musuh-musuh ini akan diserahkan kepadamu secara pribadi. Meteorit terkejut, setelah beberapa saat, dia tersenyum, dan kemudian menghadap Salam Daun Baru dan berkata, terima kasih. Semua ini harus dilakukan, jika bukan generasi pilihan Anda, semoga bumi, dahulu kala ditempati oleh Juju Star. Kata Damar, apa yang dia katakan bukan hanya lelucon. Jika bukan karena orang-orang ini telah memperoleh banyak otoritas dan kekuatan untuk Jujue, di masa kemudian, bumi. Kekuatan spiritual abis, tidak ada alam luar biasa yang muncul. Pada saat ini, kesepian sangat mungkin terjadi, dan dia memilih untuk menempatinya sejak lama. Tetapi karena kinerja yang luar biasa dari orang-orang dan orang lain, mereka berharap bahwa bumi dapat melatihnya lebih banyak master alam luar biasa untuk dia perjuangkan, sehingga mereka tidak menyerang bumi. Sampai batas tertentu, orang-orang ini juga menjaga bumi dengan cara mereka sendiri. Selama percakapan, mereka juga berjalan keluar dari ngarai terapung, dan kemudian mulai kembali ke jalan yang sama. Aku ingin bersamamu, kata Lilia. Damar mengangguk dan berkata, iya, aku mengerti. Dia membuka mulutnya dan berkata, karena Anda telah memutuskan, saya tidak akan menyarankan Anda. Petik 2. Jika sesuatu terjadi, setelah Anda kembali, biarkan aku memberitahu Anda beberapa hal. Secara pribadi, keselamatan bumi akan diserahkan kepadamu. Damar tersenyum sedikit. Gunung Chaotic, berbahaya. Hati-hati dengan semuanya, kata Meteo. Damar mengangguk dan berkata, iya, aku akan melakukannya. Karena piramida Tianyuan yang legendaris dibangun di dalamnya, itu berarti bahwa ketika dia memasuki tanah asal untuk membangun piramida, dia tidak mencapai tingkat dewa. Dia mampu lakukan, saya percaya, saya juga bisa. Petik 2. Setelah lebih dari 1 jam, mereka menemukan Kinsan dan yang lainnya yang tetap tinggal, dan kemudian kembali ke tempat di mana pesawat itu disembunyikan. Setibanya di sana, ada banyak kucing hitam yang menjaga tempat itu di sekitar pesawat. Melihat Damar dan yang lainnya membungkuk, kucing putih itu mencondongkan tubuh ke arah Damar dengan cepat, dan kemudian mengusap kepala Damar, seolah meminta pujian. Kerja bagus. Damar tersenyum sedikit, terima kasih. Dengan itu, dia menepuk kepala kucing putih itu sedikit. Kucing putih besar itu menggigil ketakutan. Pergi dulu, kalian akan hidup dengan baik di tempat ini. Damar tersenyum. Kucing putih, mendengar kata-kata Damar, seluruh tubuhnya sedikit rileks. 10 menit kemudian, sekelompok kucing, seolah-olah menyaksikan Dewa Wabah, menyaksikan Damar dan pesawat mereka perlahan-lahan lepas landas. Setelah beberapa saat, sebuah pesawat kecil perlahan bangkit dari bawah bintang neraka, dan kemudian melayang ke kekosongan di sebelahnya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung, akhirnya ada mesin terbang, dan saya masuk. Setelah bintang neraka ini, keluar lagi. Mari kita temukan planet terdekat, dan kemudian cari beberapa mesin terbang. Kinsan berkata, saya telah terperangkap di Hellstar selama beberapa dekade, dan saya tidak tahu apakah ada yang mengingat saya harus melaporkan hal Hellstar. Cepat naik. Petik 2. Damar mengangguk, dan dia dengan cepat mengirim sinyal keluar, yang mengunci pesawat tempat Thalia berada. Tapi sinyal belum menerima respon untuk waktu yang lama. Tempat asalnya, Gunung Kekacauan. Di bawah kabut putih tak ujung, ada tanah bergelombang kabut putih, dan seluruh dunia tampaknya sangat sunyi. Tiba-tiba, sebuah pesawat yang rusak jatuh dari kabut di udara, benar-benar memecah kedamaian di seluruh tempat. Boom! Di dekatnya, tanah berguncang dan gunung-gunung berguncang, dan kemudian suara burung lepas landas bergema di antara gunung dan hutan. Bang! Bang! Dua sosok jatuh langsung ke tanah. Uff! Guntur memuntahkan sejumlah besar darah. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, neneknya, hampir, hanya saja tempat ini. Petik 2. Kami berada dalam kabut putih. Apa hal yang saya lihat? Guntur berseru, jika bukan karena daya tarik tempat ini kepada Anda, kami pasti akan tersesat. Luo Hai cemberut, sekarang. Sebenarnya tidak ada yang begitu penting, kami memiliki masalah sekarang kita telah tiba, tetapi pesawatnya rusak, bagaimana kita harus meninggalkan tempat ini? Guntur merenung lama sebelum dia berkata, aku tidak tahu. Luo Hai meliriknya tanpa berkata-kata. Pada saat ini, Guntur mulai melihat sekeliling untuk sementara waktu, pupilnya tiba-tiba menyusut. Dia melihat ada gunung yang megah di ujung yang jauh,
dan sepertinya gunung itu bisa dilihat di atas asteroid ini. Ada yang salah. Guntur berkata tanpa sadar. Ada apa? Tanya Luo Hai. Guntur menunjuk ke gunung yang jauh, mengambil napas dalam-dalam dan berkata, gunung ini, saya telah melihatnya, ada di peta ramalan yang diberikan si bisu kecil kepada Damar. Petik 2. Gambar apa? Luo Hai mengerutkan kening dan bertanya. Jelas, dia tidak tahu tentang ramalan yang diberikan si bisu kecil kepada Damar. Guntur berkata, si bisu kecil adalah Yingsu yang memiliki karakteristik kenabian. Dia memberi Damar gambar. Itu adalah gambar yang dia lihat. Dikatakan bahwa Damar dan Siki akan mati di gunung. Lalu dia melihat ke kejauhan, puncak yang menjulang tinggi, berkata, meskipun jauh, tetapi saya dapat melihat profil ini, kemungkinan besar, yang jauh dari pegunungan tinggi yang menjulang. Tinggi? Katanya kemudian, Guntur berkata dengan cemas, tidak, kamu harus bergegas dan menyelesaikan apa yang akan kamu lakukan, dan kemudian kita harus menemukan cara untuk meninggalkan tempat. Ini terlebih dahulu. Aku akan memberitahu Damar dan Siki untuk tidak datang. Tempat ini. Petik 2. Luo Hai mengangguk dan berkata, oke. Titik. Damar secara alami tidak tahu tentang hal-hal ini. Setelah keluar dari Hellstar, mereka tidak menemukan pesawat Thalia. Mereka memperkirakan bahwa Thalia mungkin akan pergi. Meskipun saya tidak tahu mengapa, tetapi dengan kekuatan Thalia, di tempat asal ini, selama dia tidak memasuki beberapa tempat berbahaya, maka Thalia seharusnya tidak dalam bahaya, jadi Damar tidak terlalu khawatir. Dia mengemudikan pesawat dan mendarat di planet terdekat. Asteroid yang mendarat adalah asteroid yang dikendalikan oleh galaksi Tianyuan. Di asteroid ini, menggunakan Kinsan, mereka memperoleh 2 kendaraan terbang, dan para leluhur yang menunggu bumi, mengendarai 1 kendaraan terbang, pergi. 2 orang di galaksi 1000 besar juga mengusir kapal lain. Tidak ada keraguan bahwa satu hal dapat diramalkan, yaitu, ketika hal-hal terungkap, seluruh alam semesta dapat jatuh ke dalam kekacauan besar. Sejak kebangkitan Damar dan penghancuran Jujue Star, aturan dari berbagai peradaban di alam semesta telah diatur ulang secara diam-diam. Dan begitu tujuan Yao pecah kali ini, akan ada badai lagi. Mereka yang membunuh Ji Changsheng saat itu, dan galaksi di belakang mereka, tidak diragukan lagi akan membahayakan semua orang. Yao telah bertahan selama bertahun-tahun. Sama seperti Damar dan yang lainnya menuju Gunung Kekacauan, di luar asal, dengan mesin terbang ini. Milik pesawat Tianyuan. Tentu saja tubuhnya, cahaya keemasan berkedip, setelah seorang anak, wajahnya berubah muncul untuk sementara tersenyum dan berkata, oh, menyentuh Yao meremehkan dia, bahwa Firaun 8 tahun, tapi tambah menarik. Kata lalu, dia berdiri, menuangkan segelas air dan berkata, namun, saya tidak peduli tentang apa yang akan Anda lakukan. Jangan libatkan Tianyuan Sing saya dan bawahan saya. Petik 2. Di sisi lain, jauh di kejauhan berbintang Sky, aircraft itu bergerak maju dengan tenang, dan tiba-tiba, di pesawat, cahaya keemasan pada sosok itu surut, dan kemudian wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri. Ratusan penguasa alam yang luar biasa, mungkin ada beberapa binatang alam yang luar biasa. Sosok itu bergumam, Yao, apa yang ingin kamu lakukan? Kematian Ji Changsheng tahun itu, 1000 galaksi besar, berpartisipasi di dalamnya dan memberikannya. Ini membuat stres. Yao telah bertahan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Orang seperti itu adalah bujangan berusia 1000 tahun, tetapi seiring berjalannya waktu, obsesi dan kebencian batinnya dapat tumbuh lebih dalam. Kekuatan seperti itu sangat mungkin untuk dapat menyapu seluruh orang. Planet. Selain itu, Yao hari ini mungkin tidak keberatan, bagaimanapun, Jujue Star sudah mati. Dia mengertakkan gigi dan dengan cepat mengetuk pesawat, satu demi satu berita, menyebar ke berbagai tempat di alam semesta, tidak diragukan lagi, tidak akan lama, antara alam semesta, karena fakta bahwa Yao dan bintang neraka adalah kekuatan. Tak pelak lagi akan memicu gelombang mengerikan. Titik. Tentu saja, semua ini tidak ada hubungannya dengan Damar untuk saat ini. Mengucapkan selamat tinggal kepada leluhur Meteo dan Bumi, Damar dan Lilia sedang dalam perjalanan ke Gunung Chaos. Pesawatnya adalah pesawat kecil, yang hanya dapat menampung beberapa orang, dan dilengkapi dengan beberapa makanan. Mereka berdua terus berjalan ke depan. Saya tidak tahu berapa lama. Di dalam pesawat, sebuah suara mekanis keluar dan berkata, saya telah tiba di tujuan.
Damar dan Lilia membuka mata mereka, lalu tatapan mereka jatuh di langit berbintang yang dipenuhi awan di depan. Di langit berbintang, sebagian besar ruang hampa didominasi. Tanah yang dipenuhi awan semacam ini terlihat sangat mengejutkan. Apakah ini gunung kekacauan? Kata Lilia. Damar mengerutkan kening. Dia tidak segera menjawab kata-kata Lilia. Ada beberapa kecemasan. Damar menunduk dan berkata, "Hah?" Ekspresi Lilia bergerak sedikit, "Ada apa?" "Aku tidak tahu. Aku hanya merasa dadaku sedikit pengap ketika melihat tempat ini." Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tapi itu seharusnya baik-baik saja. Tempat yang saya rasakan tidak nyaman juga bisa menjadi peluang. Jika Anda cukup beruntung untuk membangun piramida dan Anda dapat menembus batas seni bela diri, itu akan menjadi lebih sempurna." Petik 2. Seiring dengan kecemasan batin dan rasa krisis, Damar bahkan memiliki semacam harapan yang tidak dapat dijelaskan. Baginya, krisis biasanya disertai dengan peluang. Lilia mengangguk dan berkata, "Iya." Sebuah pesawat mendekat. Tiba-tiba, sebuah suara berdering. Damar mengerutkan kening. Tidak lama kemudian, sebuah pesawat terbang dengan cepat mendekati tempat mereka berdua, dan tidak lama kemudian, berhenti di dekat mereka. Ekspresi Damar bergerak sedikit, dan karakteristik jiwanya dengan cepat terbuka. Dia merasa bahwa di pesawat yang berlawanan, total ada 3 orang, semuanya berambut abu-abu, 2 pria tua dan seorang wanita tua. Pada saat ini, mereka juga melihat sisi Damar, dan kemudian menetas pesawat perlahan-lahan membuka. Seorang pria tua keluar dan berkata kepada Damar, "Dua teman kecil, yang Anda berencana untuk memasuki Gunung Chaos ini. Jadi yang kamu?" Damar mengerutkan kening dan bertanya. Orang tua itu tersenyum sedikit dan berkata, "Ya, kami telah berjuang di tanah asal ini seumur hidup, dan rentang hidup kami telah berakhir, tetapi semakin lama kami hidup, semakin takut mati. Oleh karena itu, kami ingin datanglah ke gunung kekacauan ini dan coba peruntungan kami. Lihat apakah kamu dapat menemukan secercah vitalitas." Petik 2. Ekspresi Damar tergerak. Dia juga telah belajar sedikit tentang masalah ini. Dibandingkan dengan tempat lain, Gunung Chaos menempati urutan paling berbahaya karena bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, orang-orang yang datang untuk mencari peluang, dan orang-orang yang ingin datang untuk menemukan kelanjutan hidup mereka di akhir hidup mereka tidak sedikit. Tetapi dalam keadaan begitu banyak orang, tidak ada yang keluar. Tempat ini adalah tanah pemakaman yang lengkap, melahap kehidupan banyak orang.